Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan bagi kami, sehingga dapat menyelesaikan tugas kimia dengan tema peranan kimia dalam bidang pertanian. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan pedoman hidup yakni Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan umat dunia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelas 10 MIPA 1, yaitu yang pertama 1. Fajar Gilang Rizkiawan dengan nomor absen 10. 2. Saya sendiri Safana Fadilatul Safety dengan nomor absen 33. 3. Fadil Adika Effendi dengan nomor absen 9. 4. Farel Agmat Trio Rahar dengan absen 11. 5. M. Fadil Faiz dengan nomor absen 21. Dan yang keenam, Gendis Tri Alfariani dengan nomor absen 14. Pengertian, kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan belajar kimia: 1. Membentuk sikap posisi terhadap kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Peranan kimia dalam bidang pertanian. Pernahkah Anda berpikir apa peranan kimia dalam bidang pertanian? Dalam pertanian modern saat ini, para petani telah menggunakan pupuk dan pestisida dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi. Pupuk dan pestisida mengandung zat-zat kimia. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara dan diperlukan tanaman. Pupuk berguna untuk memperbaiki komposisi unsur-unsur dalam tanah agar tanaman dan tumbuhan subur. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan tumbuhan antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium yang merupakan unsur makro. Jumlah unsur S, Ca, dan Mg tersedia cukup dalam tanah dan peranan bagi tumbuhan tidak teramat penting. Unsur yang berperan bagi tumbuhan adalah N, P, dan K. Pupuk yang mengandung nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan batang, cabang, dan daun pada tumbuhan. Unsur fosfor bermanfaat untuk pertumbuhan akar, membantu proses pernafasan, dan mempercepat terbentuknya bunga serta peranuman biji. Unsur kalium diperlukan pada proses pembentukan atau sintesis karbohidrat dan protein pada tumbuhan, serta memperkokoh tubuh tanaman agar bunga dan buah tidak berguguran. Berdasarkan proses terbentuknya ada dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik atau alami dan pupuk buatan atau sintesis. Pupuk organik berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau binatang yang diuraikan oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang mengandung unsur-unsur penyusun pupuk melalui proses biokimiawi. Contoh pupuk alami antara lain pupuk kandang, pupuk hijau, humus, dan kompos. Pupuk buatan disebut juga pupuk anorganik, dibuat melalui reaksi kimia dalam proses industri pupuk. Pupuk buatan mengandung senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur utama yang diperlukan tumbuhan, yaitu NPK. Pupuk buatan digunakan karena kebutuhan tanaman terhadap pupuk ini sangat besar. Contoh pupuk buatan: A. Pupuk nitrogen, yaitu urea CO atau NH2, mengandung 45-56% nitrogen, dan ZA atau amonium sulfat, mengandung 20-21% nitrogen. Urea merupakan pupuk buatan hasil persenyawaan NH4 atau amonia dengan CO2. Bahan dasarnya biasanya berupa gas alam dan merupakan ikatan hasil tambang minyak bumi. B. Pupuk fosfor, yaitu pupuk enkel superfosfat atau ES. C.
Ca atau H2PO4, 2.2H2O plus CaSO4 2H2O dengan kandungan fosfor 18-20%, double superfosfat atau TS dengan rumus Ca atau H2PO4 mengandung 38-40% fosfor, TSP atau triple superfosfat dengan rumus Ca atau H2PO4 mengandung 48-54%. Pupuk kalium atau KCl berfungsi mengurangi efek negatif dari pupuk nitrogen, memperkuat batang tanaman, serta meningkatkan pembentukan karbohidrat pada buah dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Ketiga jenis pupuk buatan tersebut merupakan pupuk tunggal jika di dalam pupuk mengandung 2 atau lebih unsur-unsur utama disebut pupuk majemuk. Sebagai contoh, pupuk NPK mengandung ketiga unsur NPK. Pupuk majemuk lainnya adalah pupuk NP, pupuk NK, dan pupuk KP. Penggunaan pupuk buatan anorganik pada tanaman memberikan dampak positif bagi petani dengan meningkatnya produksi tanaman cukup tinggi. Namun, penggunaan pupuk buatan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan tanah mengeras, kurangnya mampu menyimpan air, dan pH tanah menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan produksi tanaman. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan akan menyebabkan kadar organik tanah menurun, struktur tanah rusak, dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Bahan kimia yang terdapat di pupuk buatan dapat membahayakan tubuh. Petani juga menggunakan pestisida untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman dalam rangka meningkatkan produksi tumbuhan. Namun, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistemnya, juga dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia karena paparan pestisida yang masuk ke tubuh manusia baik melalui kulit, hidung maupun mulut yang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan atau penyakit. Setelah tubuh terpapar pestisida, selanjutnya zat kimia dalam pestisida menyerang organ tubuh diantaranya paru-paru, sistem pernafasan, hati, ginjal, saluran kencing, pembuluh darah, kulit dan sistem reproduksi, sistem kekebalan tulang, otot, dan kelenjar, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkannya seperti diantaranya kanker, mandul, autisme, Parkinson, diabetes, bayi lahir cacat, anemia, stunting atau bertumbuh pendek, goiter atau pemecahan kelenjar gondok. Bagaimana dengan penjelasan dari kelompok kami tadi? Banyak bukankah sekarang tahu manfaat serta dampak dari ilmu kimia terhadap pertanian dan pangan? Ilmu kimia merupakan ilmu yang berperan dimanapun. Ilmu kimia yang biasanya dikaitkan dengan benda atau zat berbahaya ternyata memiliki banyak kegunaan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia sebagai contoh dari kehidupan sehari-hari adalah seperti penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian, juga penggunaan zat aktif baik alami maupun pembuatan makanan. Namun kita dapat melihat proses penggunaannya sehingga bahan kimia ini dapat aman kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.